Bab 456, Panggilan Pahlawan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pemimpin suku Ge ragu-ragu, dia bukan pengecut yang takut mati, karena di usia ini, kultivasinya mandek dan dia sudah tidak peduli lagi dengan hidup dan mati. Keraguannya adalah, apakah akan menggunakan metode ini atau tidak. Era suku Ge sudah berakhir, tetapi itu tidak berarti bahwa itu hancur total. Jika manusia fana mati, mereka dapat diisi ulang hanya dengan merebutnya. Di mata Master Gu, manusia fana hanyalah angka. Selama para Master Gu masih utuh, dan para tetua masih utuh, struktur suku akan tetap ada. Jika mereka mundur sekarang, dan menyerah pada yang lain, hanya petinggi suku Ge yang akan tersisa, mereka harus mencari perlindungan dengan suku Men. Tetapi suku Men memiliki niat untuk melahap suku Ge. Serangan kelompok serigala malam ini kemungkinan besar merupakan bagian dari rencana mereka. Tetapi jika mereka menggunakan metode Fang Yuan, risikonya terlalu besar. Jika mereka gagal, para petinggi suku Ge akan tamat, dan manusia hanyalah domba yang menunggu untuk dimakan. Ayah, dan semua paman di sini, kurasa Paman Chang benar, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan suku. Ge Guang berbicara, melihat kelompok yang ragu-ragu, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia masih muda, dia berdarah panas. Pada saat yang genting, dia melihat warna asli semua orang, dia belum pernah melihat sisi rapuh suku Ge ini. Fang Yuan mencibir dalam hatinya. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa serigala sedang menyerang, dia terkejut, tetapi segera dia merasa sangat gembira. Jika dia mampu menaklukkan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya ini di sini, maka kekuatannya akan meningkat sekali lagi, bahkan mungkin berlipat ganda. Ini adalah kesempatan sekali saja, dia ingin meraihnya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, untuk memperbudak Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, dia akan membutuhkan bantuan suku Ge. Ada bahaya dalam menyerang di garis depan, tetapi bagi Fang Yuan, itu bukan masalah besar. Dia adalah Master Gu tingkat 4 dengan sayap elang Gu tingkat 3, jika situasinya memburuk, dia bisa terbang menjauh untuk melarikan diri dengan mudah. Sayang sekali membiarkan suku Ge menurun seperti ini, karena dia ingin memanfaatkan mereka, dia harus memaksimalkan nilai mereka. Semuanya, teriak Fang Yuan, menarik perhatian semua orang. Kata-katanya bergema seperti guntur, saat dia berteriak, apa yang kalian tunggu? Mengapa kalian ragu-ragu? Apakah semua orang suku Ge pengecut dan takut mati? Dengar, itu adalah teriakan orang-orang suku Ge kita, serigala malam yang keji ini membantai orang tua kita, teman-teman kita, istri dan anak-anak kita. Jika suku Ge musnah malam ini, kalian semua akan kehilangan tempat tinggal. Apa kau sanggup melihat keluarga kita mati di depan mata kita? Aku tidak sanggup, meskipun aku, Chang San Yin, hanyalah orang luar, selama beberapa hari tinggal di sini, aku merasakan kehangatan, aku merasakan cinta yang kuat yang dimiliki oleh para anggota suku Ge terhadap satu sama lain. Demi teman-temanmu, demi keadilan dunia ini, aku akan maju terus, dan berjuang demi kesempatan bertahan hidup bagi semua orang. Para lelaki suku Ge, apakah pedang kalian masih ada? Para leluhur kalian sedang mengawasi kalian. Apakah sifat pengecut dan lemah mengalir dalam darah kalian? Fang Yuan berteriak dengan nada yang benar, auranya sangat kuat. Suaranya begitu panjang, bahkan para Master Gu di luar tenda raja pun tertarik. Para tetua suku menatapnya dalam-dalam dengan tatapan terkejut. Apa itu pahlawan? Kemampuan untuk membalikkan keadaan dan mengatasi kesulitan, itu hanyalah kekuatan pahlawan. Namun pada saat yang genting, pada saat kematian, dia akan melangkah maju dan menghadapi kesulitan secara langsung, dia membawa kepercayaan diri dan keberanian kepada orang lain. Itulah sikap pahlawan yang sebenarnya. Ge Guang mendengar kata-kata Fang Yuan dan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, citra Fang Yuan begitu agung, terukir dalam di hatinya. Matanya bersinar, pupil matanya memerah, jantungnya berdebar, dia merasakan perasaan hangat mengalir di dalam dirinya. Swoosh! Ge Guang mengaktifkan pedang Gu, memegangnya di tangan kanannya sambil mengangkatnya tinggi-tinggi. Selanjutnya, pemimpin suku Ge muda ini berteriak, tidak. Para prajurit suku Ge masih ada. Pedang suku Ge masih ada. Nenek moyang kita semua mengawasi kita, para keturunan. Oh Raja Serigala, yang lain mungkin takut mati, tetapi aku, Ge Guang, bersedia mengikutimu ke kedalaman neraka. Mengatakan demikian,
Beberapa tetua pemarah begitu terpicu sehingga mereka berteriak karena malu. Jadi apa? Hasil terburuk adalah kematian, tidak ada yang perlu ditakutkan. Serigala malam sialan itu, aku akan membunuh kalian semua. Raja Serigala, pemimpin suku muda, anggap aku, Gede, anggota pasukan pelopor. Orang-orang ini tidak hanya menanggapi, mereka bahkan memberikan pandangan menghina dan mencemooh ke arah sekeliling mereka. Bahkan lebih banyak orang yang terpicu oleh ini, lagi pula, orang-orang dataran utara biasanya sangat berani. Bunuh, gunakan darah kami untuk membuktikan keberanian kami orang-orang suku G. Bertempur sampai mati, bertempur sampai mati. Hitung aku juga akan bertarung. Suasana yang luar biasa meledak di dalam tenda. Bahkan para tetua yang tidak ingin bergabung dalam pertarungan ini meneriakkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Mereka tidak ingin disebut pengecut seumur hidup. Di dataran utara, selama seseorang mendapatkan reputasi yang buruk, mereka akan dibenci oleh semua orang. Perkembangan situasi ini jauh di luar kendali pemimpin suku G yang ragu-ragu. Dia sudah tua, dia tidak mau mengambil risiko. Dia sudah berniat mundur sejak lama, selama masih ada Gu Master yang lebih tinggi, suku G punya fondasi dan bisa memulai dari awal lagi. Kalau mereka menyerang, risikonya terlalu besar, ada serigala malam dalam jumlah yang tidak diketahui di kegelapan malam. Selain itu, suku Men mungkin sedang merencanakan sesuatu, dan Chang San Yin mungkin tidak berhasil menaklukkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika semua orang menyerang, jika Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya menolak untuk melawan mereka secara langsung dan memilih untuk melarikan diri, lalu apa? Rencana Fang Yuan punya terlalu banyak kekurangan, itu tidak bisa diandalkan. Oh tidak, pemimpin suku G tua melihat mata merah para tetua di sekitarnya dan menyadari bahwa keraguannya sudah tidak berguna. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung sekarang. Pertempuran sampai mati. Pertempuran sampai mati. Demi suku G, untuk besok. Pertempuran hidup dan mati, ini akan menunjukkan keberanian dan kejantanan kita yang luar biasa. Di luar tenda utama, sorak-sorai dan slogan bergema saat moral pasukan melonjak, mereka bersatu sekarang. Kata-kata Fang Yuan dengan mudah mengubah situasi ke arah yang diinginkannya. Hati semua orang bersatu. Pemimpin suku G tua tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan, Raja Serigala. Kau adalah pahlawan sejati. Masa depan suku G ada di tanganmu, kami akan menemani kelompok serigalamu untuk maju dan mengalahkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang menerima perintah itu. Tatapan mata Fang Yuan berbinar, niat pemimpin suku G adalah mengorbankan kelompok serigala untuk melindungi para Master Gu suku G. Namun, sedikit pengorbanan bukanlah masalah besar. Selama dia mendapatkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, itu akan menjadi keuntungan besar. Semua orang, maju bersamaku. Teriak Fang Yuan, membawa semua Master Gu dan meninggalkan tenda utama. Beberapa ratus Raja Serigala dan ribuan Raja Serigala juga berkumpul. Saudara Chang, mengapa hanya ada serigala-serigala ini? Di mana Raja Serigalamu yang lain? Di mana pasukan serigalamu? Pemimpin suku G tua bertanya, hatinya hancur. Fang Yuan mendengus dalam hatinya, mengapa dia harus mengorbankan Raja Serigalanya untuk melindungi orang-orang suku G ini. Semua makhluk hidup di dunia ini setara, tidak ada yang lebih berharga atau lebih agung dari yang lain. Serigala dan manusia sama-sama makhluk hidup, terlepas dari sudut pandang mereka adalah makhluk hidup yang setara. Mengapa serigala harus mengorbankan hidup mereka untuk manusia? Apakah manusia lebih mulia daripada serigala? Tidak. Apakah seseorang mulia atau rendah? Itu hanyalah sistem kelas. Dan sistem itu didasarkan pada kekuatan. Baik di bumi maupun di dunia ini, hukum terbesar adalah penghapusan yang lemah. Ikan besar memakan ikan kecil memakan udang. Bangsawan yang disebut-sebut itu dibangun di atas fondasi kekuatan yang lebih besar. Tanpa ini, bahkan wanita yang paling murni dan paling elegan pun tidak lebih dari sekadar jalang yang suka berganti-ganti pasangan. Fang Yuan sebelumnya membutuhkan pendampingan suku G karena dia hanya memiliki sedikit serigala, berbahaya baginya untuk bepergian sendirian, dan ada kesulitan yang lebih besar dalam melakukannya. Namun sekarang, dia memiliki kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya, nilai suku G sangat berkurang. Para serigala mematuhinya, dia dapat mengendalikan hidup dan mati mereka sesuka hati. Namun, apakah orang-orang suku G mengizinkan ini?
Demi orang luar, kau ingin aku mengorbankan rakyatku yang paling dekat dan paling setia. Apakah kau benar-benar mengira aku orang bodoh seperti semua orang sukumu yang berdarah panas? Meskipun Fang Yuan merasa sangat jijik di dalam hatinya, dia menunjukkan senyum percaya diri dan hangat, berkata kepada pemimpin suku Ge yang tua, "Jangan khawatir saudara Ge, situasinya kacau sekarang, peternakan hancur dan serigala-serigala tersebar. Aku telah memerintahkan raja-raja serigala untuk berkumpul, segera, kita akan memiliki pasukan serigala bala bantuan yang datang." Pemimpin suku Ge tua menatap Fang Yuan dalam-dalam, dan hendak berbicara. Namun Fang Yuan tidak memberinya kesempatan, ia berteriak, "Semuanya, kelangsungan hidup suku Ge bergantung pada momen ini, serang bersamaku." Sambil berkata demikian, ia meremas kakinya dan memerintahkan serigala bungkuk di bawahnya untuk menyerang maju. "Bunuh, bunuh serigala-serigala sialan ini. Demi suku Ge, demi besok." Semua orang berteriak dengan panik, sementara pemimpin suku Ge muda mengikuti Fang Yuan dari belakang. Pemimpin suku Ge tua sangat marah, ia menarik putranya kembali, berteriak di telinganya, "Ingat, kau adalah pemimpin suku muda dari suku Ge." Setelah itu, ayah dan anak itu mulai menyerang serigala malam sambil dilindungi jauh di dalam formasi. 2 peringkat 4, 17 peringkat 3, dan sejumlah besar elit peringkat 2, itu adalah kekuatan yang hebat, seperti pedang yang menusuk ke medan perang. Mereka memiliki aura yang luar biasa, tidak ada serigala yang bisa menghentikan mereka. Segera, mereka menyerbu keluar dari kamp dan langsung menuju Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Begitu keluar dari kamp, tekanan semua orang meningkat. Khususnya para Master Gu di tepi luar, yang bisa mereka lihat hanyalah serigala malam. Pedang angin, naga air, tinju batu, kerucut emas, segala macam serangan dilepaskan seperti kembang api murahan. Para serigala diserang tanpa pertahanan, dan banyak yang mati dalam prosesnya. Semua orang bertarung dan membunuh, menciptakan jalan bagi diri mereka sendiri. Melolong, Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya melolong, dan 12.000 Raja Serigala dan puluhan ratus Raja Serigala berkumpul, menyerang Fang Yuan dan kawanannya dari segala arah. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya memahami niat Fang Yuan, untuk bersaing dengannya, ia mengirim para elit untuk melawan para elit. Fang Yuan diam-diam pergi ke lingkaran paling dalam kelompok itu, dia berteriak dengan panik, "Kereta as. Lebih cepat, jika kau tidak menyerang lebih cepat, kita semua akan mati. Jika kita memperbudak Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, kita akan membalikkan keadaan." Dalam sekejap, 100 Raja Serigala dan 1000 Raja Serigala memasuki pertempuran. Kemajuan pasukan menjadi lebih lambat, karena banyak elit peringkat 2 dikorbankan. Oh tidak, esensi purbaku hampir habis, aku hanya bisa mengaktifkan Gu yang bisa meledak sendiri, demi suku. Seorang tetua suku berteriak keras, keluar dari formasi dan menyerang serigala. Raja Serigala membuka mulutnya saat menggigitnya. Tetua suku ini mencibir saat dia meledak, membunuh 1000 Raja Serigala ini di tempat. Ini adalah tetua suku pertama yang tewas dalam pertempuran ini. Pemimpin suku tua melihat ini dan dia merasakan hatinya berdarah. Para tetua ini adalah fondasi suku Ge, mereka adalah pilar utama pendukung. Melihat kematian mereka, pemimpin suku tua hampir bisa melihat runtuhnya tenda utama bab 457, Raja Serigala, di mana bala bantuanmu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pemimpin suku tua itu menjadi semakin tidak puas dengan Fang Yuan, berteriak, "Raja Serigala, di mana bala bantuanmu yang dijanjikan? Saudara Ge tidak perlu khawatir, mereka akan segera tiba. Semua orang, ikuti aku untuk membalas dendam atas kematian tetua itu." Fang Yuan meraung dan bergerak di depan semua orang menuju garis depan. "Lindungi Tuan Chang San Yin." Ge Guang segera berteriak, "Tuan Raja Serigala, kau adalah kunci kemenangan kami, tolong tetaplah di dalam zona perlindungan kami. Bunuh, bunuh binatang buas ini." Semua orang di pasukan itu memiliki mata merah. Mereka melupakan kekhawatiran akan kematian dan memasuki kondisi mengamuk. Bahkan jika mereka mati, mereka akan membawa serigala bersama mereka. Sifat ganas penduduk asli dataran utara dapat terlihat dengan jelas. Ge Guang yang menyerbu ke depan diseret ke belakang oleh pemimpin suku tua itu, "Tetaplah di belakangku." Ge Guang berteriak dan setelah membunuh beberapa saat, dia bergerak ke depan lagi. Pemimpin suku Ge dengan marah mencengkeramnya lagi dan mengangkat tangannya, "Tetaplah di belakangku,
jangan lupa kau adalah pemimpin suku muda suku Ge kami. Orang tua ini, Fang Yuan mencibir dalam hati ketika melihat pemandangan ini. Di antara seluruh pasukan, pemimpin suku tua dan dia adalah satu-satunya dua orang yang memiliki pikiran jernih. Kalian pergilah, aku akan mengalahkan serigala-serigala terkutuk ini. Tetua Aula pertempuran berteriak. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan menjadi manusia batu raksasa. Dia adalah seorang Master Gu di tahap puncak peringkat 3, tetapi sekarang kultivasinya tiba-tiba melonjak hingga setara dengan tahap peringkat 4. Tetua Aula pertempuran. Pemimpin suku Ge merasakan sakit hati yang luar biasa. Tetua Aula pertempuran adalah ahli terkuat kedua di suku Ge, tetapi dia mengorbankan hidupnya di sini. Begitu Tetua Aula pertempuran Tuan menggunakan Gu ini, dia telah mengorbankan hidupnya sendiri. Semua orang merasakan perasaan tragis yang intens. Jangan biarkan pengorbanan Tetua Aula pertempuran sia-sia, kita pasti akan membalikkan keadaan. Teriak Fang Yuan, ayo, kalian binatang buas, biarkan orang tua ini menemanimu. Hahaha, Tetua Aula pertempuran, tertawa terbahak-bahak dan dengan kekuatannya sendiri, untuk sementara waktu hampir semua 100 Raja Serigala dan 1000 Raja Serigala berhasil dijepit. Dengan bantuannya, pasukan itu akhirnya bisa mencapai Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh. Karena semuanya sudah terjadi, pemimpin suku Ge menyerbu ke depan tanpa mengatakan apapun. Sisanya juga mengikuti di belakang dan mengirimkan gerakan pembunuh yang tangguh. Raja Serigala Malam menyemburkan cairan asam dan menembakkan jarum beracun, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya kemasan dan tampak sangat ganas. Ini adalah perisai lonceng emas Gu. Kita harus menghancurkannya, baru setelah itu aku bisa menggunakan Gu perbudakan serigala. Teriak Fang Yuan, melolong. Kelompok serigala itu melolong dan menggeram saat mereka mengepung pasukan itu. Selain para Master Gu, sejumlah besar serigala malam berada di dekat Raja Serigala Malam. Para Master Gu harus berhadapan dengan Raja Serigala Malam dan juga Serigala Malam biasa ini. Semakin banyak Master Gu yang mati, mereka menggunakan hidup dan darah mereka untuk menciptakan lagu pertempuran yang mengharukan. Raja Serigala Malam sangat cepat, jauh lebih cepat daripada Cheetah. Ia tidak memiliki bulu tetapi kulitnya yang hitam bersinar seperti baju besi dan memiliki kekuatan pertahanan yang besar. Ia bergerak ke sana kemari, dan setiap kali cakarnya yang kuat dan tajam menyerang, seorang Master Gu yang tidak beruntung akan tercabik-cabik. Setiap kali ekornya yang ramping bergoyang, medan perang di sekitarnya akan dibersihkan. Para Master Gu terus mati dan luka-luka juga mulai menumpuk di tubuh Raja Serigala Malam. Tetapi perisai lonceng emas Gu masih belum hancur. Serangan itu hanya berlanjut sebentar ketika sekelompok besar Raja Serigala bergegas datang dari belakang. Tetua Aula pertempuran telah mati dan Raja-Raja Serigala ini tidak lagi terhalang. Raja Serigala, di mana bala bantuanmu? Pemimpin suku Ge berteriak saat hatinya dipenuhi kekhawatiran. Sebentar lagi, tinggal sedikit lagi. Fang Yuan buru-buru menjawab dan memerintahkan, Ge Guang, pimpin satu kelompok dan tangkap Raja-Raja Serigala ini. Dimengerti, Paman Chang bisa tenang, selama aku masih punya napas, aku tidak akan membiarkan Raja-Raja Serigala ini mengganggumu. Mereka yang mau mengikutiku, kemarilah. Ge Guang berteriak dan berbalik, dengan gagah berani bergegas menuju Raja-Raja Serigala itu. Wajah pemimpin suku Ge berubah ungu karena marah. Fang Yuan berteriak lagi dari samping, Saudara Ge, jangan linglung, kita harus segera menghancurkan perisai lonceng emas Gu. Begitu aku memperbudak Raja Serigala, bukan hanya kita, bahkan seluruh suku Ge akan diselamatkan. Chang Sanyin, jika sesuatu terjadi pada putraku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pemimpin suku tua itu bersumpah dalam hatinya. Dia tidak berani memanggil kembali Ge Guang di depan mata semua orang, ini akan menunjukkan pilih kasih secara terbuka. Dia hanya bisa menyerang Raja Serigala Malam dengan panik. Pemimpin suku itu perkasa, semua tetua merasakan semangat juang mereka meningkat saat melihat pemimpin suku tua itu memamerkan kekuatannya. Orang tua ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia benar-benar menyembunyikannya dengan sangat dalam. Bahkan Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang pemimpin suku tua itu dengan cara baru. Mereka yang berada di posisi tinggi pasti memiliki beberapa hal yang melampaui yang lain. Pemimpin suku tua itu telah memimpin suku Ge begitu lama, dia cerdik, cakap, dan bukan karakter yang sederhana. Raja Serigala dipukuli dengan kejam oleh pemimpin suku tua itu,
tiba-tiba dia membuka mulutnya dan menyemburkan banyak api hantu biru yang menakutkan. Gu api hantu adalah gu jalur jiwa tingkat 2. Setelah maju, ia akan menjadi gu api hantu tingkat 3. Namun, yang dikeluarkan sekarang adalah gu api hantu tingkat 4 pada Raja Serigala Malam. Api hantu melonjak dengan cepat, dinginnya yang menusuk tulang memaksa para Master Gu untuk mundur, pengepungan yang ketat juga mengendur. Raja Serigala Malam dengan demikian memperoleh waktu yang berharga untuk mengambil napas dan segera bersiap untuk mundur. Jangan pernah berpikir tentang itu. Pemimpin suku Ge berteriak dan tiba-tiba menarik napas dengan keras, menyedot semua api hantu ke dalam perutnya. Tingkat 4, Gu api telan. Gu ini bukanlah Gu serangan. Secara akurat, itu adalah Gu penyimpanan, yang secara khusus dimaksudkan untuk menyimpan api. Orang tua ini memiliki banyak cacing Gu yang bagus. Fang Yuan terkejut dalam hati. Perut pemimpin suku Ge mengembang 3 kali lipat setelah ia menelan semua api hantu, tampak sangat tidak normal. Pada saat yang sama, kulitnya berubah menjadi biru tua, dan darah mulai mengalir keluar dari mata, hidung, mulut, dan telinga. Tingkat 4, Gu cakar anggur. Pemimpin suku Ge berteriak dan mengulurkan tangan kirinya. Tangan kirinya mengembang 5 kali lipat dan berubah menjadi akar kayu. Kelima jarinya berubah menjadi tanaman merambat ungu yang kuat dan seperti ular atau cambuk, ia mencambuk ke arah Raja Serigala Malam. Tanaman merambat ungu itu tumbuh dengan cepat dan mengikat Raja Serigala Malam. Upaya Raja Serigala Malam untuk melarikan diri digagalkan, ia berjuang dengan sekuat tenaga dan menggunakan kekuatan kasarnya yang sangat besar untuk merobek tanaman merambat itu dengan kasar. Wajah pemimpin suku Ge menjadi pucat, meskipun ia telah mengolah jalur kekuatan sebagai jalur minor, bagaimana kekuatannya dapat dibandingkan dengan kekuatan Raja Serigala Malam. Tanaman merambat ungu itu terkoyak dengan kasar. Pemimpin suku Ge menjerit kesakitan, tangan kirinya kembali ke bentuk aslinya dan kelima jarinya patah. Raja Serigala, pemimpin suku tua itu menggeram. Fang Yuan tahu ia akan bertanya, di mana bala bantuanmu, jadi ia berjalan ke arahnya dan berkata, Saudara Ge, hati-hati. Tepat pada saat ini, ekor Raja Serigala Malam terlempar. Fang Yuan mengaktifkan kulit serigala biru Gu dan bergerak ke arah ekor, tampak seperti sedang memblokir serangan untuk pemimpin suku Ge. Hancur, suara yang jelas bergema dan dia terlempar jauh oleh ekor serigala. Ini, aku bisa menghindarinya. Pemimpin suku tua itu tercengang. Cepat, selamatkan Tuan Raja Serigala. Tetua Akademi berteriak dengan marah dan bergegas menuju Fang Yuan. Raja Serigala Malam bergegas mendekat, dia bisa merasakan bahwa pemimpin suku Ge memiliki ancaman terbesar terhadapnya. Jadi dia mengarahkan sebagian besar serangannya ke pemimpin suku tua itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kepala suku tua itu menghindar dan menggunakan cacing Gunya untuk membombardir Raja Serigala Malam, seorang pria dan seekor binatang sedang bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Bor kepala naga, kepala suku tua itu menyerang dan mundur, sebelum tiba-tiba mengaktifkan 3 Gu secara bersamaan, melepaskan jurus pamungkasnya. Seekor naga kayu bercakar 4 meraung dan membubung tinggi. Kepala naga itu berubah menjadi tombak dan terus berputar, langsung menghantam Raja Serigala Malam. Perisai lonceng emas Gu yang telah melindungi Raja Serigala Malam sampai sekarang, berkedip dan akhirnya hancur. Bor kepala naga masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa saat menembus tubuh Raja Serigala Malam. Raja Serigala Malam mengeluarkan lolongan yang menyakitkan, suaranya begitu keras sehingga tampaknya merobek gendang telinga semua orang, bahkan menekan semua suara campur aduk di medan perang. Dengan cedera berat ini, kecepatan Raja Serigala Malam sangat berkurang, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Namun sebelum para Master Gu sempat bersukacita, mata Raja Serigala Malam itu tiba-tiba berubah merah, semangat juangnya melonjak dan ia melakukan serangan balik dengan gila-gilaan, melupakan semua rasa sakitnya. Kekuatan tempurnya tidak turun, tetapi malah meningkat hampir 2 kali lipat dari kekuatan aslinya. Ini adalah pertarungan pemberani peringkat 4 Gu, sialan. Chang Sanyin, di mana Chang Sanyin? Pemimpin suku tua itu berteriak. Tuan Raja Serigala pingsan, kami sedang menyembuhkannya. Tetua Akademi dan yang lainnya melindungi Raja Serigala yang pingsan dari kelompok serigala. Dari semua waktu, ia memilih saat ini untuk pingsan. Pemimpin suku tua itu hampir menyemburkan darah ketika mendengar ini. Kelopak matanya berkedut keras dan berteriak dengan keras, kalau begitu, kami tidak akan menunggu Chang Sanyin.
Kami akan membunuh Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini. Kelompok serigala akan runtuh saat kami membunuhnya. Meskipun kekuatan Raja Serigala Malam meningkat, tetapi tanpa perlindungan Gu Perisai Lonceng Emas, ia mudah terluka. Pertempuran berubah menjadi sangat sengit, hampir setiap saat, akan ada Master Gu peringkat 3 yang terluka parah atau bahkan mati. Dengan pertempuran sengit yang berlangsung hingga saat ini, esensi purba di dalam diri para Master Gu juga hampir habis. Demi kemenangan, mereka harus menggunakan esensi purba yang terbatas ini untuk terus bertempur. Saling menukar luka dengan luka, membuang-buang energi satu sama lain, pihak yang mampu bertahan pada akhirnya akan menjadi pemenangnya. Raja Serigala Malam merasakan aura kematian dan menjadi semakin mengamuk. Semua Master Gu menjadi kacau, hanya pemimpin suku tua yang masih bertahan. Bertahanlah, bertahanlah. Pemimpin suku tua itu bergerak ke sana kemari, bekerja sebagai petugas penyelamat, dan tepat waktu menyelamatkan seorang tetua. Dia berulang kali berteriak, menyebabkan suaranya menjadi sangat serak, kecepatannya juga menjadi lebih lambat dan konsentrasinya mulai menurun. Dia sudah tua. Pemimpin suku tua, hati-hati. Seorang tetua berteriak dari jarak yang tidak jauh. Pemimpin suku tua itu dengan cepat menoleh dan melihat Raja Serigala Malam tinggi di udara, menerkam ke arahnya dengan niat membunuh. Mundur, pemimpin suku tua itu memiliki pikiran ini, tetapi tubuhnya hanya bisa terhuyung-huyung. Kelelahan telah terkumpul begitu banyak sehingga akhirnya melampaui apa yang dapat ditanggung oleh tubuhnya yang sudah tua. Dia kehabisan energi. Ledakan. Saat berikutnya, Raja Serigala Malam menerkam dan dengan kejam membantingnya ke tanah. Pemimpin suku tua, semua orang berteriak dan bergegas karena mereka lupa tentang bahaya di sekitar mereka. Pemimpin suku G dengan gila-gilaan menuangkan esensi purbanya ke dalam gu pertahanannya, menciptakan perisai kayu tebal. Ledakan, ledakan, ledakan. Cakar Raja Serigala Malam berulang kali menghancurkan perisai kayu itu hanya bertahan selama beberapa saat sebelum runtuh. Cakar serigala yang sangat besar kemudian menghantam pemimpin suku G. Pemimpin suku tua itu juga telah menggunakan cacing gu yang mirip dengan kulit perunggu kuno dan tulang besi esensi gu, tetapi dia tidak mampu menahan serangan tirani Raja Serigala Malam. Pemimpin suku tua, semua orang berteriak dan menyerang dengan gila, mencoba mengalihkan perhatian Raja Serigala Malam. Tetapi Raja Serigala Malam hanya memiliki pemimpin suku G di matanya. Dia akan membunuh pemimpin suku tua itu untuk melampiaskan amarahnya bahkan jika dia harus menahan serangan itu. Bab 458, Kematian Pemimpin Suku Tua. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ayah, Ge Guang langsung melolong liar melihat kejadian ini, matanya hampir terbelalak. Efek Gubrave Fight menghilang, niat bertarung Night Wolf King menghilang dan menjauh dari tubuh pemimpin suku G, didorong kembali oleh serangan semua orang. Inilah saatnya. Hati Fang Yuan tergerak dan dia terbangun. Peringkat 4, Gu Perbudakan Serigala. Gu Perbudakan Serigala berubah menjadi awan asap besar dan bergerak menuju kepala Night Wolf King, menutupinya. Niat bertarung Night Wolf King telah menghilang dan dengan luka-lukanya yang parah, kesadarannya hampir diambang kehancuran, dan sekarang dia harus melawan jiwa Fang Yuan. Jiwa Fang Yuan sudah melampaui kekuatan jiwa 100 orang. Night Wolf King merasakan konflik yang intens, tetapi dia merasakan aura spesies yang sama dari jiwa manusia serigala Fang Yuan. Perasaan konflik ini dengan cepat berkurang dan di bawah tekanan jiwa Fang Yuan, itu tidak berlangsung lama, asap menyatu dengan tubuhnya. Berhasil, mata Fang Yuan bersinar terang. Asap serigala Gu. Dia dengan cepat bergegas ke medan perang dan menghembuskan asap serigala dalam jumlah besar, menutupi Raja Serigala Malam. Luka kritis Raja Serigala Malam segera stabil. Ia mengeluarkan lolongan panjang, di bawah lolongan ini, kelompok Serigala Malam menjadi kacau dan segera mundur. Krisis suku G teratasi, namun, para Master Gu yang masih hidup tidak memiliki kebahagiaan untuk menang. Mereka berkumpul di sekitar lubang yang dalam. Di dalam lubang yang dalam itu ada pemimpin suku G. Beberapa Master Gu berada di sampingnya, melakukan semua yang mereka bisa untuk menyembuhkannya. Tubuh pemimpin suku G telah menjadi pasta lembek, tetapi di bawah penyembuhan intensif ini, sebagian besar tubuhnya secara bertahap pulih. Namun, itu sia-sia, luka-lukanya fatal, dan setelah habisnya esensi purba Master Gu penyembuh, sedikit harapan untuk menghidupkan kembali pemimpin suku tua itu juga benar-benar menghilang. Ayah, ayah, Ge Guang berlutut di tanah,
meraih tangan pemimpin suku Ge dan berteriak keras karena sakit hati. Pemimpin suku tua, para tetua yang tersisa juga dipenuhi dengan air mata. Wajah pemimpin suku tua itu tiba-tiba memerah, dan sebelum kematiannya, dia mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk meraih tangan Ge Guang. Anakku, berhati-hatilah terhadap. Dia baru saja akan mengatakan nama Chang Sanyin, tetapi tepat pada saat ini, Fang Yuan menerobos kerumunan. Kakak Ge, wajahnya penuh dengan kesedihan, bahunya sedikit bergetar dan air mata hangat menetes di matanya. Pemimpin suku tua itu menatap Fang Yuan dalam-dalam, mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengubah topik pembicaraan. Nak, mulai hari ini, kamu adalah pemimpin suku Ge. Ayah, kamu tidak boleh mati, aku masih banyak kekurangan, aku masih membutuhkan bimbinganmu. Suku Ge membutuhkanmu. Ge Guang menjawab dengan air mata menutupi wajahnya. Pemimpin suku tua itu tersentak seperti ikan yang keluar dari air. Penglihatannya meredup dan kesadarannya dengan cepat memudar seperti gelombang yang surut. Aura kematian pada dirinya sudah sangat pekat. Tapi aku tidak tenang. Aku memiliki terlalu banyak hal yang tidak dapat aku lepaskan. Obsesi dalam dirinya memungkinkan pemimpin suku tua itu mengumpulkan tetes dan jejak kekuatan terakhir. Dia meraih tangan Ge Guang, saat penglihatannya yang kabur menjadi jelas sesaat. Semburan kekuatan yang tidak diketahui memberinya napas kehidupan terakhir. Dia menjabat tangan Ge Guang. Nak, kamu harus ingat bahwa kamu adalah pemimpin suku Ge. Demi suku ini, jangan pernah biarkan dirimu gegabah dan biarkan emosimu memengaruhi dirimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tubuh pemimpin suku tua itu menegang dan kepalanya yang terangkat juga jatuh dengan lembut. Kehidupan meninggalkan tubuhnya. Pemimpin suku Ge, ini yang melakukan yang terbaik untuk sukunya, menjadi pemimpin di usia 38 tahun, dan tewas dalam pertempuran di usia 87 tahun. Demi suku Ge, dia melakukan semua yang dia bisa, menggunakan setiap tetes darahnya yang terakhir. Untuk melindungi suku Ge, dia bertempur dengan sengit melawan kelompok serigala dan dengan berani mengorbankan dirinya. Ayah, Ge Guang melolong, tidak mau menerima kenyataan yang kejam ini. Namun, kebenaran adalah kebenaran, karena itu sudah terjadi, tidak ada cara untuk menyelamatkan atau mengubahnya. Ayah, pemimpin suku tua, medan perang diliputi kesedihan yang mendalam dan suara-suara tangisan terngiang di telinga semua orang. Fajar perlahan-lahan mendekat, di tenda utama, cahaya terang telah menyala sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, Mentu akhirnya menerima sepucuk surat Gu dari medan perang. Selama kita menguasai suku Ge, kekuatan suku Men kita akan berlipat ganda. Dengan harapan ini, dia membuka surat Gu dan buru-buru membacanya. Tatapannya segera meredup, kekecewaan muncul di wajahnya. Ayahanda, mungkinkah meskipun kita mengerahkan hampir semua kekuatan kita tetap tidak berhasil? Menduo berada di samping, telah menunggu dengan cara yang sama untuk waktu yang lama. Mentu menghela napas panjang, kelompok serigala malam telah menyerbu ke perkemahan suku Ge, tetapi pemimpin suku Ge dan Chang Sanyin bergandengan tangan untuk mengumpulkan semua kekuatan tingkat tinggi mereka dan mempertaruhkan segalanya untuk serangan balik. Chang Sanyin menaklukkan Raja Serigala Malam dan mengakhiri pertempuran yang putus asa itu. Suku Ge kembali lagi. Chang Sanyin, dia lagi. Menduo terdiam dalam-dalam. Tak lama kemudian, matanya berbinar saat ia menyarankan, "Ayah, kita belum kalah, masih ada gelombang ketiga terakhir dari kelompok Serigala Angin. Aku punya rencana." Bicaralah. Suku Men kita dikalahkan 2 kali, alasan sebenarnya adalah Raja Serigala Chang Sanyin. Orang ini memang hebat, selama kita menyingkirkannya, suku Ge akan menjadi milik kita. Apa rencanamu? Bicaralah, jangan membuatku penasaran. Menduo tertawa sinis dan berkata terus terang, Chang Sanyin telah menaklukkan Raja Serigala Malam, ini adalah kekuatannya tetapi juga kelemahannya. Dengan Raja Serigala Malam, ia memiliki kendali atas kelompok Serigala Malam. Kekuatan pertempuran yang begitu besar melampaui seluruh suku Ge. Chang Sanyin telah menjadi binatang buas yang berbaring di samping suku Ge, selama ia memiliki sedikit niat buruk, suku Ge akan berada dalam bahaya. Orang yang cerdik seperti pemimpin suku Ge pasti akan takut dan cemas. Kita akan menggunakan ini untuk menyebarkan rumor dan membuat suku Ge curiga terhadap Chang Sanyin, membuat perpecahan di antara mereka. Mentu mendesah dengan menyesal, rencana ini bagus, tetapi tidak lagi berguna.
Aku belum memberi tahu kalian bahwa pemimpin suku Ge telah meninggal di bawah Raja Serigala Malam. Ge Guang telah menggantikan posisi pemimpin suku. Apa? Menduo tercengang, rubah tua itu benar-benar mati. Bagaimana itu bisa terjadi secara kebetulan? Dengan kematian pemimpin suku Ge, seluruh suku Ge hanya memiliki Chang San Yin sebagai Master Gu peringkat 4, yang lain tidak dapat bersaing dengannya. Ditambah dengan kerugian yang diderita suku Ge setelah 2 pertempuran, dan kelompok serigala Chang San Yin yang membesar hingga lebih dari 20.000, kekuatan antara kedua belah pihak sudah sepenuhnya terbalik. Situasinya sekarang bergantung pada Fang Yuan dan dengan prestisenya yang tinggi, tidak ada rumor yang dapat menggoyahkan otoritasnya. Pemimpin suku Ge meninggal, tetapi Raja Serigala masih tetap kuat dan telah menaklukkan sekelompok besar serigala lagi. Ayahanda, apakah ini berarti kita tidak memiliki kesempatan lagi? Menduo bertanya dengan marah. Mentu mendengus, dia meletakkan huruf Gu di atas meja dan bangkit dari tempat duduknya, mondar-mandir melintasi tenda utama dengan tangan di belakang punggungnya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan mengerahkan suku dan mengirim pasukan? Kita sudah kehilangan alasan bernama Ge Yao, kita tidak punya alasan yang tepat lagi. Kali ini, aku mendengarkan rencanamu dan mengerahkan para tetua, itu sudah melampaui batas. Chang San Yin, suku Men kita kalah hanya karena orang ini. Mentu menghela napas panjang. Lalu gelombang ketiga kelompok serigala, Menduo ragu-ragu sebelum bertanya. Cahaya ganas melintas di mata Mentu, karena kita sudah mencapai tahap ini, maka teruslah memancing mereka. Kita akan membuat lebih banyak kerugian bagi suku Ge, jika kelompok serigala angin ini juga diambil oleh Chang San Yin, maka aku akan menunggu untuk melihat Raja Serigala Agung mempermalukan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan mengerahkan pasukannya yang besar dan menyambut kelompok serigala angin. Dengan kendalinya yang luar biasa, ia mampu meraih kemenangan besar. Selain membunuh Raja Serigala Angin yang tak terhitung jumlahnya, ia juga menaklukkan ribuan Raja Serigala dan ratusan Raja Serigala. Setelah menghitung hasil setelah pertempuran, Fang Yuan menemukan bahwa kelompok serigalanya telah mencapai jumlah yang sangat besar, yakni 35.000. Itu seperti berbisnis, tahap awal adalah yang paling sulit, begitu modal terkumpul, akan mudah untuk berkembang. Setelah 3 pertempuran, pasukan serigala Fang Yuan telah terbentuk. Namun untuk mencapai tahap ini, suku Ge juga membayar harga yang sangat mahal. Banyak manusia fana tewas bersama sejumlah besar Master Gu yang lebih tinggi. Kurang dari setengah tetua yang tersisa dan bahkan pemimpin suku Ge harus mengorbankan dirinya sendiri. Paman Chang, sungguh berkatmu suku Ge kami dapat melepaskan diri dari kendali suku Men. Beberapa hari kemudian, Ge Guang mengunjungi Fang Yuan, membawa serta gutulan ketidakkekalan tingkat 4. Kebaikan Paman Chang terhadap suku Ge sebesar gunung dan sungai. Namun, suku Ge dirundung berbagai kesulitan di dalam dan luar, jadi kami tidak mampu membalas kebaikanmu. Junior melihat Gu tingkat 4 ini di gudang suku, kupikir itu mungkin berguna bagi Paman jadi aku membawanya. Ge Guang berkata dengan tenang. Kemunduran memaksa orang untuk menjadi dewasa. Dengan kematian ayahnya, Ge Guang menerima jabatan itu dan menjadi pemimpin suku. Seluruh kepribadiannya tampaknya telah berubah dan jauh lebih teguh. Kamu baru saja memangku jabatan pemimpin suku dan telah mengelola suku, jika kamu butuh bantuan, kamu dapat memberi tahuku. Mungkin ada beberapa perselisihan dengan para tetua lainnya, kamu dapat memberi tahuku. Fang Yuan menerima gutulan ketidakkekalan dan bertanya dengan khawatir. Mungkin ada tetua bermuka dua. Hanya saja suku itu saat ini memiliki sedikit batu purba dan kami juga mengalami kerugian besar pada perbekalan kami, menyediakan makanan bagi yang terluka dan sebagainya, mengosongkan gudang suku. Situasinya telah stabil sekarang, beberapa hari yang lalu, beberapa anggota suku bahkan diam-diam melarikan diri. Terutama masalah makanan, jika ini terus berlanjut, perbekalan akan habis dalam waktu setengah bulan dan seluruh suku harus kelaparan. Ge Guang mengatakan ini dan menatap Fang Yuan, tatapannya agak mengelak. Fang Yuan terkekeh, aku tahu apa yang ingin kau katakan, suku itu harus mengeluarkan banyak biaya untuk memberi makan kelompok serigalaku. Ge Guang segera berdiri, junior malu, Paman Chang telah menunjukkan kebaikan kepada suku Ge kita, tetapi sekarang, Paman kau. Hehehe, tidak masalah, sebenarnya, bahkan jika kamu tidak menyebutkannya hari ini, aku akan melakukannya.
Jumlah kelompok serigala telah meningkat pesat, aku tidak ingin merepotkan sukumu. Jadi aku akan secara pribadi memimpin kelompok serigala untuk berburu makanan. Pada saat yang sama, saat berburu, aku akan dengan sengaja mengurangi jumlah mereka. Daging serigala yang dihasilkan dapat digunakan sebagai ransum untuk suku Ge. Fang Yuan tersenyum hangat. Petik 2. Paman Chang, aku tidak tahu apa yang bisa kukatakan untuk mengungkapkan rasa hormatku kepadamu. Ge Guang terharu, matanya memerah saat dia menyadari bahwa seorang teman yang membutuhkan adalah teman sejati. Ngomong-ngomong, aku juga harus disalahkan atas kematian ayahmu. Lagi pula, aku yang mengajukan saran itu. Aku akan mengurangi kelompok serigalaku menjadi 32.000, aku akan bergerak bersama suku Gemu. Aku yakin kamu juga membutuhkan pasukan pelindung ini, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Aku mengerti. Fang Yuan menepuk bahunya, bekerja keraslah, jangan mengecewakan harapan ayahmu. Kamu bisa pergi sekarang. Baiklah, saya pamit dulu. Fang Yuan mencibir melihat sosok Ge Guang yang menjauh. Pemuda itu begitu naif dan lembut, jika pemimpin suku Ge ada di sini, dia pasti sudah mencoba segala cara untuk melemahkan kelompok serigala itu sekarang. Lagi pula, Fang Yuan sudah memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh suku Gebab 459, Tanah Suci Langya. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Matahari perlahan terbit dari timur, saat sinarnya menyinari padang rumput yang luas dan tak terbatas. Bunga-bunga bercangkang besi yang sangat besar mekar dengan cepat. Seekor kelinci merah muda kecil melompat keluar dari bunga. Ini adalah kelinci bunga merah muda, hewan yang umum di padang rumput. Ia tidak menggali lubang, tetapi hidup di benang sari bunga bercangkang besi. Bunga bercangkang besi memiliki kelopak yang kuat seperti baja dan dapat bertahan melawan serigala dan burung. Kelinci bunga merah muda itu melompat ke arah bunga. Ia mengendus terlebih dahulu dan setelah merasakan tidak ada racun, ia mulai memakannya. Tiba-tiba, telinga kelinci bunga merah muda itu berkedut, peringatan keras muncul di hatinya. Wus, segera, panah bulu besi melesat menembusnya dan menusuk ke padang rumput. Dua Master Gu investigasi datang dari kejauhan di atas serigala bungkuk mereka. Saudaraku, panah bulu besi Gumu tidak pernah meleset. Persediaan di suku ini sudah berkurang. Kita tidak punya pilihan selain memburu binatang buas dan menyediakan makanan bagi para anggota suku. Keduanya berbicara tentang situasi terkini suku Ge dengan ekspresi khawatir. Meskipun Fang Yuan mengurangi jumlah serigalanya dan serigala yang mati juga dijadikan daging kering, bagi suku Ge yang memiliki begitu banyak anggota suku, hal itu hanya dapat meringankan sebagian dari masalah mereka terkait persediaan. Saat persediaan semakin berkurang, para anggota suku Ge menjadi panik. Kedua Master Gu yang menyelidiki terus maju. Tidak lama kemudian, pasukan suku Ge juga bergerak ke sini seperti binatang buas tua. Sebagian besar manusia menarik kuda perut besar, sementara beberapa rumah tangga yang agak kaya membiarkan banteng bertanduk melengkung menarik kereta tangan yang penuh dengan barang. Master Gu sebagian besar menunggangi serigala bungkuk dan karena tidak perlu bertempur, banyak barang juga diikatkan di sekitar serigala bungkuk. Selain itu, ada juga Gu rumah kadal yang sangat menonjol, bergerak maju seperti gajah dengan kaki mereka yang besar. Fang Yuan sedang berbaring di Gu rumah kadal, matanya terpejam saat ia mengistirahatkan pikirannya sambil bermeditasi. Setelah ia menangkap banyak serigala, beban jiwanya menjadi sangat berat. Setiap hari, ia perlu tidur, setidaknya selama 4 jam, dan juga memejamkan mata untuk mengistirahatkan jiwanya dari waktu ke waktu. Tidak mudah untuk menjadi Master Gu jalur perbudakan. Setiap jalur memiliki keahlian dan kelebihannya sendiri. Pada saat yang sama, ada juga kekurangan dan kesulitan. Tubuhnya mengikuti gerakan Gu rumah kadal, naik turun. Pikirannya masuk ke dalam lubangnya. Laut purba emas sejati sedikit meraung dalam gelombang, dinding kristal itu cerah dan jernih. Dengan tingkat kejernihan seperti itu, jika dia berada di tanah terberkati Hu Immortal, dia pasti sudah mencoba naik ke peringkat 5. Namun saat ini, Fang Yuan berada di dataran utara dan kultivasinya melambat untuk sementara. Dia melihat cacing Gu-nya. Gu vitalnya peringkat 6 Spring Autumn Cicada menyembunyikan sosoknya, berhibernasi di tengah celah. Di atas laut, gumpalan awan gelap berbentuk serigala mengambang. Ini adalah Gu asap serigala, yang digunakan khusus untuk menyembuhkan serigala. Di permukaan laut purba ada roda tulang pertempuran peringkat 5, masih banyak retakan dan hanyut bersama ombak.
Gu cucian salju melakukan hal yang sama. Itu seperti daun willow salju yang mengambang di permukaan laut. Petunjuk dan petunjuk Gu yang tampak seperti sotong berenang di laut purba. Di dasar laut ada sejumlah besar Gu perbudakan serigala, ada banyak Gu perbudakan serigala tingkat 2, sedikit tingkat 3 dan tidak ada Gu perbudakan serigala tingkat 4. Ada juga 2 Gu Jun kekuatan 10 di bagian bawah. Fang Yuan telah membeli 5 Gu Jun kekuatan 10, dia telah menggunakan 3 dan sekarang hanya tersisa 2. Seekor Gu dengan kepala serigala dan perut ikan tergeletak di dasar laut, berkeliaran dari waktu ke waktu. Ini adalah Gu menelan serigala, Gu penyimpanan tingkat 4. Fang Yuan juga memiliki Gu penyimpanan lain. Itu tampak seperti cangkir, itu adalah Gu cangkir perspektif bergerak tingkat 5. Tentu saja, itu hanya memiliki efektivitas tingkat 4 di dataran utara. Selain yang ada di celah, ada pupil kedua yang samar di mata kiri Fang Yuan, itu adalah Gu perawatan serigala. Di tenggorokannya ada Gu lolongan serigala. Di bagian bawah lidahnya ada Gu api hantu. Di dadanya ada tato serigala biru, itu adalah Gu kulit serigala biru. Di punggungnya ada tato sepasang sayap elang, itu adalah Gu sayap elang tingkat 3. Dia juga memiliki Gu bambu tulang dan Gu jiwa serigala, tetapi mereka sudah digunakan. Ada 2 Gu serigala sprint tingkat 4 di kedua kakinya, yang digunakan untuk bergerak. Tentu saja, Gu abadi yang memperbaiki perjalanan abadi di kubur di padang rumput beracun. Saya mewarisi set cacing Gu milik Chang San Yin. Sekarang, saya memiliki puluhan ribu serigala, saya dapat mengatakan bahwa saya telah mencapai sedikit keberhasilan dalam jalur perbudakan. Namun dengan tingkat kekuatan ini, menindas yang lemah mungkin saja terjadi, tetapi masih banyak kelemahan yang mencolok saat bertarung melawan para ahli. Ketakutan terbesar Gu Master jalur perbudakan adalah taktik, memenggal kepala pemimpin. Ketika Fang Yuan bekerja sama dengan suku Ge sebelumnya, mereka berhadapan dengan kelompok serigala yang tidak memiliki kecerdasan tinggi. Akan jauh lebih sulit untuk melawan Gu Master. Selama Gu Master tidak bodoh, mereka akan menargetkan Fang Yuan terlebih dahulu. Saat itu, Chang San Yin mampu membunuh kelompok bandit Hatu Gu, selain memiliki jiwa 1000 manusia, ia memiliki beberapa raja serigala yang tak terhitung jumlahnya, ratusan ribu serigala, dan bahkan kartu truf, sekawanan serigala elit yang terdiri dari serigala bermata putih yang bermutasi. Kekuatan Fang Yuan saat ini di jalur perbudakan bahkan tidak 20% dari Chang San Yin yang asli. Masalah terbesarku sekarang adalah aku telah menemui jalan buntu. Kultivasiku dalam semua aspek telah terhenti. Mengenai jiwaku, aku telah mengolah jiwa manusia serigala, dan untuk lebih memperkuatnya, metode terbaik adalah menggunakan Gu nyali. Sayangnya, aku berada di dataran utara dan tidak dapat kembali ke tanah suci Hu Immortal. Gunung Danghun juga sedang sekarat, menungguku untuk menyelamatkannya. Karena efek dari lumpur bubur Gu Immortal, lebih sedikit Gu nyali yang diproduksi sekarang. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan menggunakan Gu tulang ketidakkekalan untuk sepenuhnya mengubah tulangnya menjadi tulang ketidakkekalan. Tubuh manusia seperti tas kulit tempat jiwa disimpan. Tulang ketidakkekalan memungkinkan Fang Yuan untuk membuat tas kulit ini lebih kuat, menampung ribuan jiwa manusia tidak lagi menjadi masalah. Kultivasiku telah mandek karena penindasan dari wilayah tersebut. Jiwaku juga telah mencapai jalan buntu. Mengenai jalur kekuatan, setelah menggunakan 3 kekuatan 10 Gu Jun dan meningkatkan kekuatanku hingga 30 Jun, itu juga telah mencapai batas tubuhku. Selain itu, dengan ekspansi kelompok serigala yang eksplosif, kerugian dari jalur perbudakan menjadi menonjol. Untuk memberi makan kelompok serigala ini, saya harus melepaskan mereka setiap hari untuk membiarkan mereka berburu sendiri atau menuntun mereka berburu, dan jika nasib saya buruk, mereka mungkin harus kelaparan. Bebannya terlalu berat dan konsumsi sumber dayanya juga banyak. Jika tugas ini tidak dipercayakan kepada suku Ge, itu bukan sesuatu yang dapat saya lakukan sendiri. Fang Yuan telah mengambil inisiatif untuk mengurangi jumlah kelompok serigala untuk mengurangi tekanan padanya. Master Gu jalur perbudakan menghabiskan banyak sumber daya dan seringkali hanya dibesarkan oleh klan skala besar. Bahkan klan super hanya dapat memelihara 2 hingga 3 dari mereka. Hari-hari ini, Fang Yuan telah mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan masalah makanan. Berbeda dari yang lain, dia memiliki satu keuntungan besar, dia mengendalikan tanah yang diberkati. Jika kelompok serigala dapat dikirim ke tanah yang diberkati untuk diberi makan dan dibawa keluar saat dia membutuhkannya, masalah ini akan terselesaikan dengan sempurna.
Namun, tanah suci Hu Immortal berada di benua tengah dan jangkauan Gu Bumi berlubang terbatas pada satu wilayah. Dengan kata lain, Gu Bumi berlubang dapat terhubung ke tempat manapun di benua tengah, tetapi tidak akan berguna di luar benua tengah. Gu Bumi berlubang tidak berguna, jadi Fang Yuan memikirkan Gu Stargate. Ini adalah gu baru yang ditemukan selama pertempuran kacau di 5 wilayah di kehidupan sebelumnya. Itu adalah gu sekali pakai peringkat 5 dan memiliki persyaratan aktivasi yang lebih ketat daripada gu bumi berlubang. Itu hanya dapat diaktifkan menggunakan kekuatan bintang-bintang di langit hitam, dan hanya pada malam hari ketika ada banyak bintang di langit. Tetapi jangkauannya sangat luas yang melintasi 5 wilayah. Fang Yuan memiliki resep untuk gu Stargate, tetapi bahan yang dibutuhkan langka, dibutuhkan banyak cacing gu kuno dan 1 atau 2 bahan tambahan bahkan dari era yang tak terlupakan. Selain itu, tingkat keberhasilan penyempurnaan gu Stargate sangat rendah, bahkan mungkin tidak ada satupun yang berhasil dari 100 upaya penyempurnaan. Salah satu alasan mengapa Fang Yuan tidak mencoba menukar bahan untuk membuat gu Stargate dalam transaksinya dengan Sekte Bangau Abadi adalah ini. Alasan penting lainnya adalah bayangan petir pesona biru. Setelah Fang Yuan mengeluarkan bayangan petir pesona biru dari tanah yang diberkati, bayangan itu telah melayang di sekitar Gunung Tianti, tidak memiliki sedikit pun niat untuk menyerah memasuki tanah yang diberkati Hu Immortal. Sekte Bangau Abadi juga tidak mengurusi masalah ini, para Dewa Gu di Gunung Tianti juga hanya peduli dengan masalah mereka sendiri dan tidak peduli dengan kemalangan orang lain. Bagaimana hubungan penggunaan gu Stargate dan bayangan petir pesona biru? Seperti yang disebutkan sebelumnya, gu Stargate membutuhkan waktu untuk menyerap kekuatan bintang-bintang di langit hitam agar terbentuk. Namun, tanah yang diberkati Hu Immortal adalah dunianya sendiri dan tidak memiliki matahari maupun bintang. Jika Fang Yuan ingin menyerap kekuatan bintang-bintang, dia harus membuka pintu masuk dan membiarkan cahaya bintang dari dunia luar masuk. Namun, jika dia melakukan ini, bayangan petir pesona biru akan menggunakan kesempatan itu untuk menerobos masuk. Kompromi itu sama sekali tidak dapat diterima. Gunung Danghun sedang sekarat, kekuatannya telah sangat berkurang, jika bayangan petir pesona biru memasuki tanah yang diberkati, itu akan membuat situasi saat ini menjadi jauh lebih buruk. Dengan demikian, gu Stargate tidak dapat digunakan. Sepertinya aku hanya dapat melihat tanah yang diberkati Langya untuk melihat apakah ada cara untuk menyelesaikan ini. Menurut kecepatan ini, kita akan mencapai danau bulan sabit dalam waktu sekitar 7 hari. Fang Yuan menghela nafas, menaruh harapannya pada tanah yang diberkati Langya. Di malam yang gelap dengan bintang-bintang yang jarang, bulan bersinar terang dan angin dingin bertiup. Di padang rumput, terdapat sebuah danau berbentuk bulan sabit yang panjangnya 15.000 li dan lebarnya 5.000 li. Kedua ujung danau itu melengkung dan runcing, sedangkan bagian tengahnya lebar seperti bulan sabit. Danau itu tenang dan memancarkan kilauan seperti kristal. Bulan sabit di langit dan danau sabit itu memancarkan cahayanya masing-masing. Itu adalah danau sabit. Tumbuhan air berlimpah di sini, lingkungannya tenang, dan berbagai jenis makhluk hidup-hidup di sini. Ada badak bercula 3, serigala air, ikan naga, bunga bercangkang besi, rumput tebing curam, dan sebagainya. Pohon tapal kuda mengelilingi danau ini, membentuk hutan yang jarang. Gumpalan awan hitam pekat membubung dari jauh, membawa aura dingin dan jahat. Awan gelap menghalangi cahaya bulan dan menghasilkan bayangan yang pekat. Bayangan itu seperti binatang buas yang jahat, melintasi permukaan danau sabit dan berhenti di tengahnya. Itu dia. Beberapa orang berdiri di atas awan, dan salah satu dari mereka terkekeh. Dia jelek, dahinya menonjol keluar, rongga matanya dalam, matanya tertutup, dan telinganya besar dan mencolok. Memiliki rambut acak-acakan dan mengenakan jubah hitam, dia memancarkan aura jahat yang tebal. Itu tidak lain adalah Gu Immortal peringkat 6, Gu Iwang. Tanah yang diberkati Langya tersembunyi di sini. Penyendiri Hong Yu bertanya dengan santai dari samping. Dia juga seorang Gu Immortal peringkat 6, dengan penampilan seorang pemuda, wajah bulat dan penampilan yang adil. Saya secara pribadi menyelidiki ini, tidak mungkin ada kesalahan. Menghitung waktu, sebentar lagi akan tiba saatnya bagi tanah yang diberkati Langya untuk menghadapi malapetaka duniawinya. Kekekek, kita akan mengamati perubahannya terlebih dahulu dan bergerak bersama ketika saatnya tiba. Nada bicara Gu Iwang dipenuhi dengan keyakinan bab 460, jalur penyempurnaan nomor 1 abadi sepanjang masa.
Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Beberapa sosok di awan gelap menunggu dengan tenang. Selain Gui Wang dan Loner Hongyu, ada juga 3 wanita abadi. Masing-masing dari ketiga wanita abadi ini cantik dan menawan, mereka adalah 3 wanita abadi Huahai. Wanita abadi berjubah biru yang tampak dingin adalah Peri Kingsu. Gadis mungil dan cantik yang mengenakan pakaian kuning adalah Peri Huangsa. Gadis genit yang mengenakan rok merah muda adalah Peri Fan Meng. Ketiganya berdiri bersama agak jauh dari Gui Wang dan Loner Hongyu, seperti mereka berada di pihak yang berbeda. Peri Kingsu menatap danau bulan sabit sementara Peri Huangsa dan Peri Fan Meng berbicara dengan lembut, melirik Gui Wang dan Loner Hongyu dari waktu ke waktu dengan tatapan waspada. Belum lagi penampilan buruk Gui Wang yang membuat ketiga wanita cantik itu merasa jijik. Hongyu si penyendiri membunuh orang tuanya sendiri untuk memurnikan Gu, dan mengkhianati saudara-saudaranya, hal itu membuat ketiga wanita abadi dari jalan yang benar merasa hina. Namun, tanah yang diberkati Langya adalah masalah yang sangat penting. Dewa Gu yang pernah tinggal di sini sebelumnya adalah Dewa Abadi Jalur Pemurnian nomor 1, yang terkenal, leluhur rambut panjang. Orang ini memiliki kultivasi tingkat 8 dan sangat mahir dalam jalur pemurnian, memiliki bakat hebat dalam jalur pemurnian yang langka bahkan di zaman dahulu kala. Dia telah berumur panjang, dia hidup di era 2 orang yang terhormat, Yang Mulia Iblis Pencuri Surga dan Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kedua Dewa Gu tingkat 9 ini tidak berumur panjang seperti dia. Bakat jalur pemurniannya bahkan membuat Pencuri Surga dan Matahari Raksasa, 2 orang yang terhormat, mendesah kagum berkali-kali, dan menyerah padanya. Mereka berdua telah meminta leluhur rambut panjang untuk memurnikan Gu bagi mereka. Dalam statistik yang dibuat oleh generasi selanjutnya, leluhur rambut panjang telah memurnikan setidaknya 38 Gu abadi dalam hidupnya. Ini hanya ringkasan konklusif, itu tidak menjelaskan banyak legenda dan rumor tentangnya. Namun, orang seperti itu juga tidak dapat melawan aliran sungai waktu dan akhirnya meninggal karena usia tua. Menurut rumor, ia menjadi roh tanah setelah kematian dan masih memurnikan Gu tanpa henti di tanah terberkati Langya. Tanah terberkati Langya adalah kediaman leluhur rambut panjang, sehingga berisi sejumlah besar resep cacing Gu, termasuk resep untuk Gu abadi. 3 abadi Huahai mungkin tidak menyukai Gui Wang dan Loner Hongyu, tetapi daya tarik resep Gu abadi sudah cukup untuk membiarkan mereka mengesampingkan identitas jalur lurus mereka dan berkolaborasi dengan 2 Gu abadi jalur iblis ini. Waktu perlahan berlalu, retak, tiba-tiba terdengar suara lembut bergema, ruang di atas danau bulan sabit retak terbuka dan memperlihatkan kilatan petir yang bersinar. Bencana duniawi telah dimulai, teriak Gui Wang dengan gembira. Untuk beberapa saat, di atas tengah danau bulan sabit, petir bergemuruh tanpa henti. Ini tidak diragukan lagi adalah turunnya bencana duniawi, yang telah menciptakan lubang di tanah yang diberkati. Tatapan mata Hongyu yang penyendiri bersinar saat dia menatap pemandangan ini tanpa berkedip. 3 abadi Huahai saling melirik dan melihat kegembiraan di mata masing-masing, napas mereka juga menjadi lebih cepat. Gu abadi sulit ditemukan, tidak satu pun dari kelima Gu abadi ini memiliki satu pun Gu abadi. Tentu saja, mereka memiliki Gu peringkat 5, dan dalam jumlah besar, dengan semuanya adalah Gu kualitas terbaik. Tetapi tidak peduli berapa banyak Gu fana yang mereka miliki, itu tidak dapat menandingi satu pun Gu abadi. Rasa haus para dewa Gu akan Gu abadi jauh lebih besar daripada orang bejat yang melihat kecantikan yang mutlak. Gemuruh, guntur bergemuruh di udara di atas danau dengan kilat menyambar terus-menerus, menyerupai badai petir yang turun dari atas. Lubang kedua, lubang ketiga, malapetaka duniawi menciptakan lubang demi lubang. Ini adalah malapetaka duniawi, guntur dan hujan petir tak berujung, kekuatan yang sangat mengerikan. Penyendiri Hongyu tampak terkejut melihat pemandangan ini. Jika ini terjadi di tanah terberkati Huahai kita, bahkan jika kita 3 bersaudara bergabung, kita mungkin tidak dapat menahannya. Tanah terberkati Langya memang layak menjadi tempat tinggal leluhur rambut panjang, bisakah kita benar-benar merebut resep Gu abadi kali ini? 3 abadi Huahai saling memandang, wajah mereka pucat. Sebelumnya, Gui Wang telah memberi mereka banyak manfaat dan dengan demikian 3 abadi Huahai datang dengan tergesa-gesa. Sekarang, ketiganya merasa tugas ini tidak akan mudah dan memaksa masuk ke tanah terberkati Langya bukanlah hal yang mudah. Para abadi Gu adalah elit ras manusia dengan kebijaksanaan yang jauh melampaui norma.
Baik tiga abadi Huahai atau penyendiri Hongyu, mereka semua berhati-hati dan waspada. Gui Wang mengamati ekspresi semua orang dan tertawa kasar, dunia yang menyebalkan ini selalu berusaha menjaga keseimbangan. Tanah yang diberkati memiliki keberuntungan, jadi dunia mengirimkan malapetaka dan kesengsaraan, melakukan semua yang bisa dilakukannya untuk melemahkan keberuntungan ini. Semakin baik tanah yang diberkati dikelola, semakin kuat malapetaka dan kesengsaraan yang akan mereka hadapi. Lihatlah kekuatan, hujan guntur dan kilat yang tak berujung, ini, bukankah itu sebanding dengan tanah yang diberkati yang memiliki tanah terlarang? Semua orang, pikirkan saja, berapa banyak resep yang disimpan di tanah yang diberkati Langya ini. Pasti ada banyak resep gua abadi, kalau tidak, mengapa surga sialan ini mengirimkan bencana bumi yang begitu dahsyat? Kata-kata ini menyentuh hati para makhluk abadi. Hasrat dan semangat muncul dalam tatapan orang-orang ini ketika mereka memikirkan gua abadi. Gui Wang benar, aku juga pernah memasuki beberapa tanah terberkati sebelumnya, dan tanah terberkati tanpa pemilik yang berada di ambang kehancuran itu memiliki bencana duniawi yang lemah seperti gerimis. Namun, tanah terberkati itu sangat penting, dewa Gu mana yang tidak menginginkannya berkembang dengan baik. Penyendiri Hongyu tertawa getir, semakin berkembang tanah terberkati, semakin kuat bencana dan kesengsaraan, tidak mudah menjadi dewa Gu. Kultivasi berarti melawan surga, surga yang menyebalkan ini ingin melemahkan dan menekan kita, jadi kita harus melawannya dan maju. Gui Wang menambahkan, kalian berdua agak ekstrim, kultivasi sebenarnya mengikuti perintah surga. Kami menggunakan cacing Gu untuk mempelajari Dao dan hukum dunia yang agung. Kami mengelola tanah terberkati untuk mendatangkan berkah dan memelihara keberuntungan menggantikan surga dan bumi, agar semua makhluk hidup menjadi sejahtera. King Su yang abadi membalas dengan suara yang jelas dan menyenangkan. Penyendiri Hongyu tidak menjawab, dia tidak ingin berdebat tentang topik ini, mengingat situasinya. Inilah perbedaan cita-cita antara jalan iblis dan jalan kebenaran. Sejak zaman dahulu kala, perbedaan perspektif telah diperdebatkan tanpa ada kesimpulan yang lebih dekat dengan kebenaran. Gui Wang tertawa dan menunjuk ke lubang di bawah, bencana duniawi telah menjadi lebih berbahaya. Untuk mencegah roh tanah memotong lubang ini, kita harus menyerang sekarang. Baiklah, penyendiri Hongyu menyatakan dukungannya. Silakan bergerak terlebih dahulu, Gui Wang. Ketiga peri abadi mencapai konsensus. Gui Wang mencibir dan mengeluarkan manik esensi abadi anggur hijau. Dia kemudian mengaktifkan cacing Gu yang terbang menuju lubang sambil memegang manik esensi abadi. Cacing Gu ini memasuki tanah yang diberkati, tetapi ia ditekan atau dihancurkan oleh bencana duniawi, karena Gui Wang langsung kehilangan hubungannya dengan cacing itu. Namun, esensi abadi anggur hijau milik Gui Wang juga memasuki tanah terberkati Langya dan langsung meledak, menyebabkan esensi abadi di tanah terberkati Langya terkuras. Abis, bagi para dewa Gu, setiap butir esensi abadi sangatlah berharga. Biasanya, para dewa Gu akan selalu berusaha mengumpulkannya dan tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Melihat Gui Wang bertindak seperti yang dicontohkan, keempat orang lainnya berturut-turut mengirimkan satu butir esensi abadi. Gui Wang mengirimkan butir esensi abadi keduanya, dan yang lainnya juga mengirimkan butir esensi abadi kedua mereka. Setelah dewa abadi meninggal, mereka akan berubah menjadi roh daratan, tetapi tidak akan lagi menghasilkan saripati abadi. Saripati abadi yang tersisa untuk roh daratan akan berkurang jika digunakan lebih sering, sementara Gui Wang dan kelompoknya berjumlah 4 orang dan memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun, bahkan setelah 100 ronde, tanah yang diberkati Langya ini masih memiliki saripati abadi untuk digunakan. Selain Gui Wang, para dewa lainnya menunjukkan tanda-tanda keraguan. Leluhur rambut panjang itu adalah dewa abadi peringkat 8, meskipun dia meninggal, saripati abadi yang ditinggalkannya adalah saripati abadi leci putih. 100 butir saripati abadi anggur hijau tidak dapat dibandingkan dengan 1 butir saripati abadi leci putih. Ketika tiba giliran peri Fen Meng, dia memegang sebutir saripati abadi anggur hijau tetapi tidak segera bergerak. Mata Gui Wang berkedip dengan cahaya gelap dan mencibir, apa yang kau takutkan? Leluhur rambut panjang adalah orang dari zaman pencuri surga iblis mulia, dan melakukan segalanya untuk memperpanjang hidupnya sampai ia berjuang di ambang kematian selama zaman raksasa matahari abadi mulia, dan akhirnya meninggal karena usia tua. Meskipun ia meninggalkan saripati abadi leci putih,
Tetapi tanah yang diberkati telah bertahan melalui era-era roh iblis mulia dan bumi surga abadi mulia. Bekas gua surga Langya telah jatuh dan menjadi tanah yang diberkati. Sekarang, berapa banyak saripati abadi leci putih yang tersisa? Mungkin hanya beberapa pasta saripati abadi yang diencerkan. Penyendiri Hongyu terkekeh, Gui Wang masuk akal. Kalian juga melihat bencana duniawi sebelumnya. Tanah yang diberkati Langya menyimpan begitu banyak resep, bahkan termasuk banyak resep Gu abadi. Keberuntungan ini terlalu besar dan dengan demikian bencana duniawi begitu kuat. Bahkan jika masih ada lebih banyak saripati abadi leci putih yang tersisa, mereka juga akan cepat habis. Di dunia ini, yang berani diberi hadiah dan yang pengecut akan kelaparan. Tambahkan lebih banyak esensi abadi, setelah menginvestasikan begitu banyak, apakah kita akan menyerah pada titik ini? Kita mungkin tidak jauh dari keberhasilan. Gui Wang membujuk. Ketiga wanita abadi itu saling melirik. Peri Kingsu berkata, kau benar, tetapi esensi abadi kita diselamatkan oleh kita sedikit demi sedikit, dan tidak muncul begitu saja. Ayo lakukan ini, kita akan tambahkan 50 manik-manik lagi dan lihat apa yang terjadi. Seperti ini, setelah mengirim manik-manik esensi abadi untuk 50 putaran lagi, tanah terberkati Langya mulai menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengimbangi. Gui Wang tertawa terbahak-bahak sambil terkekeh. Ketiga wanita abadi itu dulu merasa bahwa tawa Gui Wang kasar dan menusuk telinga, tetapi sekarang mereka merasa bahagia setelah mendengarnya. Mereka hampir bisa melihat resep Gu abadi memanggil mereka. 30 ronde kemudian, esensi abadi keempat makhluk abadi memasuki tanah yang diberkati dan mengembang, saling memengaruhi satu sama lain dan menciptakan ledakan berantai, tetapi tanah yang diberkati itu tidak memiliki aktivitas. Ini berarti esensi abadi tanah yang diberkati itu telah habis. Semuanya, aku akan bergerak lebih dulu. Gui Wang tiba-tiba tertawa, dan mengepakkan sayap kelelawar biru hitamnya ke arah lubang itu, dan menjadi orang pertama yang memasuki tanah yang diberkati Langya. Tidak bagus, teriak Hongyu si penyendiri, dan karena takut akan tertinggal di belakang, dia berubah menjadi cahaya merah dan melesat maju. Para Master Gu jalur iblis ini memang berbahaya dan licik. Tiga makhluk abadi Huahai mengernyitkan hidung mereka karena marah dan dengan cepat mengikuti di belakang. Ketiga makhluk abadi itu memasuki tanah yang diberkati dan merasakan Gu peringkat 5 mereka dapat diaktifkan dengan santai. Esensi abadi tanah yang diberkati Langya pasti telah dikosongkan. Peri Huangsa berkata dengan gembira. Ketiga makhluk abadi itu menyerbu melewati guntur dan hujan petir yang tak berujung dan tiba di kedalaman tanah yang diberkati. Namun, yang mereka lihat adalah pemandangan awan putih yang menutupi seluruh area. Di lautan awan, terdapat 12 bangunan, masing-masing dihiasi dengan megah dan megah, memiliki keindahan sejarah selama 1000 tahun. Di sekeliling bangunan-bangunan itu, burung bangau abadi terbang, manusia bulu melayang di udara, awan warna-warni bergerak di sekitarnya dan aroma cendana memenuhi udara. Ini adalah tanah awan, seseorang dapat menginjaknya seperti tanah sungguhan dan tanahnya sangat subur, jauh melampaui tanah dunia fana. Peri Kingsu melangkah dengan kakinya yang indah dan berbicara dengan penuh semangat. Sebuah pemandangan yang layak bagi leluhur tua abadi. Peri Fen Meng berseru kagum. Legenda mengatakan bahwa di dalam 12 bangunan awan, terdapat resep yang tak terhitung jumlahnya yang tersimpan. Tidak kusangka aku bisa melihatnya secara langsung hari ini. Peri Huangsa merasa sangat beruntung. Hahaha, semuanya milikku. Jauh di sana, suara Gui Wang yang menusuk telinga menyebar ke mereka, dia terbang ke sebuah bangunan di lautan awan. Adapun penyendiri Hongyu, dia telah mendekati bangunan awan di dekatnya. Tiga abadi Huahai mengerutkan kening dan setelah saling memandang, mereka terbang terpisah menuju tiga bangunan awan.